datang dari Allah, disampaikan kepada nabinya dan diestafetkan oleh para sahabat. Ya. Nah, apa bagi mereka? Ancaman bagi mereka yang tidak mengikuti jalan para sahabat. Ya. Maka Allah Rabbul Alamin berfirman, kami akan biarkan mereka leluasa terhadap kesesatannya. Ya. Lihat, di antara mereka ada yang bangga dengan perbuatan barunya dalam agama. Di antara mereka ada yang bangga dengan berlebihan dalam agama. Di antara mereka bangga dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya kalau kita pelajari ternyata tidak ada sama sekali yang namanya di zaman Nabi dan para sahabat. Istidlalnya pun tidak begitu. Mereka berbangga, bahkan berusaha menentang, berusaha untuk melawan. Ya. Karena kata Allah Rabbul Alamin itu sudah sunnatullah, kami akan biarkan mereka. Ya, jadi jangan juga dihiraukan jemaah. Ya. Jangan juga dirisaukan jemaah. Kalau ada yang seperti itu, ya. Dapat berusaha mendebat kita, ya, seakan-akan dia benar. Dan memang sudah begitu sudahnya, maka kata Allah, kami biarkan mereka dalam kesesatan itu. Ketika menyimpang dari manhaj para sahabat, ya. Dan kami masukkan dia ke neraka jahanam di akhirat nanti, ya. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu pasti jemaah. Bahkan salah satu digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ini belum sampai ke surga atau neraka. Tatkala di padang mahsyar, di sana ada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian, ya, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminum dari air telaga itu karena memang betapa panasnya terik matahari. Diminum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihat kejadian bahwasanya ada di antara umatnya yang ingin memasuki, ya, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dicegat, dihalangi. Maka Nabi mengatakan, umati, silahkan umatku. Tapi dicegat, nggak boleh masuk, ya, nggak boleh ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena melakukan perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ditolak, nggak boleh. Bagaimana dengan surga Allah Rabbul Alamin? Sesuai dengan, ya, hadis Nabi sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan masukkan mereka ke neraka jahanam, maka itulah seluruh tempat ketika tidak mengikuti jalan para sahabat. Jadi kita berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kita pahami dan kita perhatikan poin ini. Memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat salafus saleh. Baik, kemudian yang ketiga, caranya adalah mulai belajar dari dasar, dari tahapan-tahapan yang sesuai, ya, yaitu pelajari tentang Allah Rabbul Alamin dulu, mengenal Allah. Bagaimana kita mempelajari mengenal Allah Rabbul Alamin dengan sebaik-baiknya. Ini yang mungkin disebut oleh para ulama bab akidah, tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Rabbul Alamin, keyakinan kita lurus atau, ya, menyimpang. Ini yang harus tahap pertama yang kita pelajari. Kenapa jemaah? Karena memang muaranya kepada Allah Rabbul Alamin. Bukankah kita hidup untuk Allah, mati untuk Allah, kita beribadah untuk Allah, hadirnya kita beribadah semuanya untuk Allah. Kalau seandainya kita tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, mengapa semua ini? Jadi tahapan pertamanya kita belajar akidah, jangan dilupakan ini. Karena sebagian di antara para jamaah, ya, kita dapati pada orang yang sudah lama mengaji, ya, tentang tauhid tidak ngerti. Dan dipelajari tentang akhlak, muamalah, fikih, ya. Dan itu semuanya baik, bagus. Cuma kita harus pandai untuk mempelajari agama ini sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya. Agar ilmu itu benar-benar, ya, rasil, kuat. Nah, setelah kita belajar tentang akidah,
barulah kita kemudian belajar tentang diri kita dan orang lain, yaitu fikih muamalah, fikih ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, bagaimana kita bermuamalah kepada orang lain, ya. Begitu. Apalagi ingat ya, para pemuda yang masya Allah punya kemampuan berpikir yang masih jernih, yang masih baik, ya, maka manfaatkan untuk benar-benar mengkaji bab akidah ini, ya. Biar segala aktivitas kita, segala amalan kita diterima oleh Allah Rabbul Alamin karena akidah yang benar, ya. Karena akidah yang benar, ya. Bahkan tidak heran di antara sebab Allah Rabbul Alamin mengutus para nabi itu untuk memurnikan tauhid ini. Nah, dalam rangka akidah. Baik, apa di antara dalilnya jemaah? Kita simak dalam surah Muhammad ayat ke-19. Ya. Surah Muhammad ayat ke-19. Kata Allah Rabbul Alamin, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Maka ketahuilah, fa'lam, berilmulah. Allah di sini membahas tentang ilmu, ya. Maka berilmulah. Apa ilmu yang harus Anda ketahui terlebih dahulu? Pertama dan utama, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Akidah tentang Allah Rabbul Alamin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah perhatian dengan belajar agama, maka cari kajian-kajian akidah. Karena memang itulah tahapannya. Bukankah kalau kita belajar sirah, belajar sirah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa jawab silahkan. Diutus pertama kali di mana? Di Mekah. Nah, berapa lama Nabi SAW berdakwah di Mekah? Baik, Mas. 13. Nah, yang mana, Pak? Yang mana? Mana saja? Ya, boleh. Oh ya, kasih dua. Ya, pertama kali diutus oleh Nabi SAW, Nabi SAW di Mekah, dan itu kurang lebih 13 tahun. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, berapa? 10 tahun. Sekali. Ya, 10 tahun. Ya. Dan kalau kita pelajari tentang Sirah Nabawiyah, dan kita akan dapat di surat-surat yang turunnya Makkiyah, itu kebanyakan membahas tentang akidah, ya, memantapkan akidah para sahabat. Adapun tentang fikih, maka itu di mana? Di Madinah. Ya. Menunjukkan tahapan pertama itu akidah, ya. Dipelajari, ya, dipahami dengan sebaik-baiknya, dipokokkan akidah. Setelah itu baru kita mulai, ya, untuk mendalami ilmu selanjutnya. Jadi jangan sampai salah langkah. Bahkan Anda juga pernah lihat itu, apalagi para pemuda yang semangat sekali untuk nikah, ya. Yang udah hijrah, yang dibahas hanya fikih apa? Nikah. Nikah. Kalau yang padahal dia lupa tentang bab tentang fikih, dan itu menjadi fondasi dasar utama ketika belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, ya. Di ke depan juga kita akan belajar tentang akidah sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian kita barengi mungkin juga kita akan pelajari tentang fikih. Jadi hubungan kita kepada Allah Rabbul Alamin kita perhatikan, dan hubungan kita kepada sesama kita perhatikan dengan belajar fikih. Ya. Dan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan di Ikhwan Garut juga. Kita di sana punya kajian sebulan 2 kali, jadi diselang-seling. Karena memang kedua ini harus berjalan, antara akidah dan fikih. Akidah dia keyakinan kepada Allah, fikihnya dia bagaimana beribadahnya dan muamalahnya. Sehingga beriringan dengan sempurna. Dan masyaallah ikhwan rahimahullah jami'an. Yang keempat, prinsip berikutnya ketika belajar yaitu menerima tunduk patuh pada perintah ataupun larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya ketaatan itu Pak adalah mengerjakan dan meninggalkan. Ya, yang namanya taat
sekitar 90 ayat. Itu hitungan saya, dan mungkin bisa lebih. Berbicara tentang takwa dan iman. Nah, takwa ini bukan hanya mengerjakan kebaikan, ya, tapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah Rabbul Alamin. Maka di sini prinsipnya ketika kita belajar, siap-siap menerima, tunduk patuh dengan perintah dan larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul," dan apa saja yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, fakhudhu, maka ambil. Ini prinsipnya. Kerjakan maksudnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang maka tinggalkan. Ya, jauhi. Jadi ketika berbicara tentang perintah, maka siap-siap untuk mengerjakan dan siap-siap untuk meninggalkan. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangatlah keras hukumannya, azabnya. Ya. Kemudian Allah Rabbul Alamin berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ya. Coba kita simak. Di sini ada berapa yang harus ditaati? Ada 3. Allah, Nabi, dan ulil amri. Pertama, Allah itu pakai kalimat atiu. Kedua, Nabi, Rasul pakai kalimat atiu. Maksudnya apa? Ini mutlak ketaatannya, tidak ada toleransi. Ada ulil amri tidak pakai atiu, betul tidak? Nah, itu ketika ulil amri sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, memperhatikan Allah dan Rasulnya. Adapun ketika kemaksiatan maka ditinggalkan. Ya. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ketika kalian berselisih dengan terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ketika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih baik dan lebih utama akibatnya. Kita simak di antara tafsir para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil perkataan Hasan Al-Basri dan Abu Aliyah rahimahullah. Ulil amri itu yang dimaksud dengan ulil amri itu yakni ulama al-zahir wa wallahu a'lam anna 'ammatun fi kulli ulil amri min al-umara wal ulama. Yang dimaksud dengan pemimpin di antara kalian itu para ulama, para guru-guru kita, kiai kita, ya, para ulama yang nampak, dan hanya Allah yang Maha mengetahui bahwasanya ayat ini maksudnya adalah umum untuk seluruh pemilik kekuasaan dari kalangan pemimpin dan ulama. Jadi yang menjadi patokan kita untuk mentaatinya adalah pemimpin. Pemimpin ini ada 2, bisa memimpin para pemimpin kita dari pemerintahan atau pemimpin kita dari kalangan para ulama. Nah, keduanya ini kita ikuti ketika sesuai dengan keridhaan Allah Rabbul Alamin. Kalau bermaksiat maka kita tinggalkan. Ini menunjukkan kita jangan juga fanatik dengan guru-guru kita, dan jangan juga selalu ta'assub dengan guru-guru kita, tidak. Kita ikuti guru ketika dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, memahamkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Itu wasilah, jemaah. Jadi fatal, kesalahan yang besar ketika fanatik dengan ustaz. Tidak demikian. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Ketika menyimpang, ya sudah. Tapi ketika lurus, maka kita wajib untuk mengikutinya, ya, karena Allah dan Rasul yang memerintahkan kita untuk mengikuti atau mentaati keduanya. Dan masyaallah wa rahmatullahi jami'an. Kemudian Nabi SAW
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seorang yang bertanya, siapa orang yang enggan memasuki enggan tersebut, wahai Rasul? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku dia enggan memasuki surga. Baik, dari sini masyaallah wa rahmatullah, ya, hendaklah setiap kita memegang teguh sunnah Nabi SAW. Kalau kita sudah belajar sunnah, mengikuti kajian sunnah, kita pahami dalilnya, maka hendaklah kita istiqomah bagaimanapun keadaannya. Karena kata Nabi, barang siapa yang mentaatiku dia masuk surga. Tapi yang enggak, gara-gara mungkin ya jabatannya akan copot, gara-gara mungkin penghasilannya akan berkurang, gara-gara mungkin akan dimusuhi, akan dijauhi, lalu kemudian mengingkari ajaran Nabi, lalu kemudian bermaksiat kepada Nabi, tidak mentaati Nabi SAW. Yang Anda pikirkan itu akhirat Anda aja, karena di situ kehidupan yang hakikat, pada kehidupan yang sesungguhnya. Jangan merasa minder malu dengan sunnah Nabi SAW. Surga menanti. Tapi kalau enggak, durhaka apalagi sudah tahu dalilnya kemudian tidak mengamalkan, Allahu Akbar, faqad aba. Baik, yang kelima. Ini ada berapa poin jemaah? Udah habis ya. Baik, yang kelima. Masih kuat jemaah? Ibu gimana? Kalau nggak kuat, lambaikan tangan saja, Bu ya. Yang kelima, prinsipnya adalah mendahulukan perkataan Allah dan Nabi-Nya daripada perkataan yang lainnya. Maksud saya, ini tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Yang kedua yang tadi, yang sebelum ini, yang keempat, itu kita berbicara untuk selalu menerima, ya, selalu mentaati. Nah, kemudian setelah kita menerima, ada cobaan berikutnya, tantangan berikutnya. Ya, ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi perselisihan, penolakan, mana yang kita dahulukan? Ada suatu amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dikerjakan. Ya. Ternyata ketika kita sudah pahami seperti itu dan kita ada di tengah masyarakat kita ada di tengah keluarga kita, dan menyelisihi apa yang kita pahami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi tidak? Jadi jemaah. Nah, bagaimana sikap kita yang seperti ini? Maka prinsipnya kalau ingin ilmunya itu berkah, ilmunya itu benar-benar akan mendatangkan manfaat di dunia wal akhirah, maka dia punya prinsip mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kita dahulukan, kita pilih firman Allah, Rabbul Alamin dan Nabi ini, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dipegang. Jangan seperti mental kerupuk gitu ya. Jika kena hujan langsung lempeng dan ketakutan. Tapi ini bukan mengajarkan kita untuk anarkis. Ingat jemaah ya, bukan mengajarkan kita untuk bersikap keras, bersikap ganas. Wallahi tidak begitu. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diusir dari kampung halamannya, disiksa para sahabatnya, bahkan ketika di peperangan sampai dipukul wajahnya yang mulia. Ketika Fathul Mekah, apakah Nabi SAW membalas? Ketika di Fathul Mekah, apakah para kaum musyrikin itu disiksa?
maka tatkala itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membalasnya. Tatkala itu terjadilah pertumpahan darah yang besar di Mekah. Tapi kan tidak. Kita mengajarkan lemah lembut. Bahkan anak dapat kabar lagi dari salah seorang jamaah bercerita tentang kehidupan itu temperamental dia. Suka marah-marah, suka memukul ke keluarganya. Ketika mengikuti kajian sunnah, mendengar satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ittaqullah haitsu ma kunt wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian di mana saja berada dan kapanpun, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bermuamalahlah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Interaksilah dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Sehingga berpikir Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang. Itu anas, orang-orang. Apalagi ke keluarga yang setiap hari sama kita. Kan gitu. Apalagi istri yang setiap hari memasakkan kita, menyiapkan kita makanan. Betul ibu-ibu? Kemana ini? Apalagi keluarga kita yang sama-sama dengan kita setiap hari di rumah. Ini lebih pantas untuk kita berakhlak yang baik dengan mereka. Nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ajarkan kebaikan. Akan tetapi ketika terjadi perbedaan, maka kita tetap menghormati mereka karena kedudukan mereka. Orang tua kita sebelum mengenal manhaj salaf dan setelah kita mengenal manhaj salaf, orang tua kita bukan? Ya, selama orang tua kita tetap selama itu kita harus berbuat baik dengan mereka. Jangan sampai terjadi sebagian kabar yang datang bahwasanya ketika mengenal manhaj salaf lalu kemudian menjauhi orang tuanya, tidak lagi berhubungan dengan orang tuanya,